Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tematika, subtematika pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat, kita akan belajar bersama muatan PPKN KD 3.2. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya, ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah di tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bersama KD 3.3. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut ini langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Di antaranya, ketentuan pertanyaan yang baik,
kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Pada pembelajaran kelima, kita akan belajar bersama muatan SPDP KD 3.4. Apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Hasil karya seninya seperti ini, anak-anak. Untuk contoh apresiasi terhadap karya seni ini seperti ini. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Selanjutnya, pada muatan IPS, kita akan belajar bersama KD 3.1, pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Antara lain, membuang sampah di tempat sampah, menyiram dan merawat tanaman. Selanjutnya, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik. Selanjutnya, manfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, demikian materi dan penjelasan dari Bida. Untuk tugas, silakan pada muatan PPKN anak-anak menuliskan 3 contoh kegiatan yang tidak menjaga lingkungan dan dampak dari kegiatan tersebut. Pada muatan SPDP, silakan anak-anak perhatikan karya montase milik teman yang dikirimkan oleh Bu Ida, kemudian berikan apresiasi terhadap hasil karya seni montase temanmu. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.